Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Atika. Baiklah, langsung saja pada materi Penemuan hukum. Penemuan hukum pada hakikatnya mewujudkan pengembangan hukum secara ilmiah dan secara praktikal. Penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematika yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan pertanyaan hukum, konflik-konflik hukum, atau sengketa hukum. Macam-macam penemuan hukum. Konstruksi hukum ini dapat dilakukan dengan menggunakan logika berpikir secara: pertama, argumentum per analogiam; kedua, penyebut hukum; ketiga, argumentum a contrario. penafsiran hukum. Macam penafsiran antara lain penafsiran interpretasi tata bahasa, penafsiran interpretasi sosiologis atau teologis, penafsiran interpretasi sistematis, penafsiran interpretasi historis, penafsiran interpretasi perbandingan, penafsiran nasional, penafsiran ekstentif, penafsiran restriktif, penafsiran analogis, penafsiran a contrario. Dasar hukum. Dasar hukum dibentuknya Komisi Yudisial. Pertama, Pasal 24B Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Materi selanjutnya, kaidah hukum dan kaidah sosial. Kaidah hukum berasal dari dua kata, yakni kaidah dan hukum. Kaidah berarti berunsur dari asas yang menjadi hukum, antara yang pasti, patokan, dalil dalam ilmu pasti. Sedang hukum sendiri berarti peraturan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Itu dari segi isinya, kaidah hukum dapat dibagi dua, yaitu A. Kaidah hukum yang berisi perintah, B. Kaidah hukum yang berisi larangan. Kaidah sosial adalah ketentuan yang memberi batasan dalam hubungan antara manusia untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya tanpa melanggar kepentingan yang lainnya. Dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini ada 4 jenis kaidah sosial, yaitu: pertama, kaidah agama, merupakan aturan-aturan yang berisi perintah maupun larangan yang bersumber pada kitab suci masing-masing agama. Misalnya saja, bagi umat Islam, kaidah agama bersumber pada Al-Quran atau Injil yang menjadi sumber kaidah agama bagi yang memeluk agama Kristen. 2. Kaidah kesusilaan adalah suatu keadaan di mana manusia secara naluriah dapat mengetahui dari membedakan tindakan yang baik dan tindakan yang buruk. Hal itu dikarenakan kaidah kesusilaan bersumber dari naluri manusia tersebut. 3. Kaidah kesopanan adalah aturan dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Kaidah kebiasaan merupakan aturan-aturan yang terbentuk oleh suatu kebiasaan di dalam masyarakat. Materi selanjutnya, pembidangan hukum. Pembidangan menurut bahasa adalah proses atau cara pengelompokan berdasarkan lapangan yang sama dan pemisahan atas bidang-bidang lainnya. Sedangkan hukum itu sendiri menurut bahasa adalah peraturan atau adatnya secara resmi dianggap mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah penguasa untuk mengatur kehidupan di masyarakat. Jadi, pembidangan hukum adalah pengelompokan atau pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Di antara pembidangan hukum: 1. Pembidangan hukum berdasarkan bentuknya. 2. Pembidangan hukum menurut pembentukannya. 3. Pembidangan hukum menurut waktu berlakunya. 4. Pembidangan hukum menurut cara mempertahankannya. 5. Pembidangan hukum menurut sifatnya. 6. Pembidangan hukum menurut isinya. 7. Pembidangan hukum menurut sumbernya. 8. Pembidangan hukum menurut wujudnya. Materi selanjutnya, mazhab-mazhab ilmu hukum. Aliran hukum berarti menceritakan tentang pemikiran-pemikiran hukum yang telah muncul sejak kerajaan Yunani dan Romawi beberapa abad yang lalu. Pertama, aliran hukum alam. Menurut aliran ini, kaidah hukum merupakan hasil dari titah Tuhan dan langsung berasal dari Tuhan. Kedua, aliran sejarah. Pikiran aliran ini yaitu manusia dunia ini terbagi atas beberapa bangsa dan bangsa yang mempunyai sifat dan sumber yang berbeda-beda. Ketiga, aliran antropologis. Aliran ini berpandangan bahwa dalam masyarakat modern, aturan hukum dibedakan dari aturan sosial dan aturan moral. Keempat, aliran sosiologis. Aliran sosiologis memandang hukum sebagai kegiatan sosial, bukan sebagai kaidah. Kelima, aliran realisme. Realisme hukum berasal dari pengaruh pemikiran modern yang berkembang di Amerika dan di Skandinavia. 6. Aliran legisme. Aliran ini lahir karena ketidakpastian dan ketidakseragaman hukum kebiasaan yang ada di Eropa, maka timbullah penyeragaman hukum dengan jalan kodifikasi dengan menuangkan semua hukum secara lengkap dan sistematis dalam kitab undang-undang. Ketujuh, aliran positifisme. Aliran ini menganggap hukum dan moral menjadi dua hal yang berpisah, yaitu pertama, aliran positif analitis, yaitu yang mempunyai 4 unsur penting, yaitu ajarannya tidak berkaitan dengan baik buruk, kaidah moral secara yuridis tidak penting bagi hukum walaupun diakui ada pengaruhnya pada masyarakat, pandangan bertentangan baik dengan ajaran hukum alam maupun dengan mazhab sejarah.
Dan sistem hukum merupakan sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang di dalamnya terhadap putusan-putusan yang tetap. Kedua, aliran positif murni yang merupakan suatu bentuk pemberontakan terhadap ilmu ideologi, yaitu mengembangkan hukum sebagai alat pemerintah dalam negara totaliter. Materi selanjutnya, jenis-jenis lapangan hukum. Pertama, hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan salah satu cabang dari hukum yang mengatur mengenai prinsip dan norma hukum secara tertulis berkenaan dengan konstitusi, institusi dan fungsinya, hubungan institusi dan prinsip institusi. Berikut adalah contoh penerapan hukum tata negara di Indonesia antara lain. A. Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Undang-Undang Dasar Negara merupakan hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan peraturan dasar dalam penyelenggaraan negara. B. Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. MPR, DPD, dan DPD merupakan lembaga dalam negara sebagai perwakilan rakyat yang memiliki wewenang yang berbeda-beda. 2. Hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan peraturan hukum yang melaksanakan hukum tata negara sesuai dengan pandangan Profesor Daimler dalam teori Diperaja, membagi pekerjaan pemerintah dalam menentukan tugas dan mewujudkan tugas. Fungsi menentukan tugas adalah hukum tata negara, sedangkan fungsi mewujudkan tugas adalah tugas hukum administrasi negara. Materi selanjutnya, kodifikasi hukum dan unifikasi hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Ditinjau dari segi bentuknya, kodifikasi hukum dapat dibedakan atas. Pertama, hukum tertulis, yaitu hukum yang telah ditulis dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara, baik yang dikodifikasi ataupun yang tidak dikodifikasi. 2. Hukum tak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tak tertulis namun berlakunya ditaati, seperti perundang-undangan. Unifikasi hukum ialah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa di suatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara tersebut. Dari pengertian tersebut, tujuannya untuk menjamin kepastian hukum dan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mengetahui dan menaatinya. Materi selanjutnya, asas-asas hukum. Asas hukum adalah norma dasar dari prinsip-prinsip hukum yang pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan hukum konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Demikian juga dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum. Macam-macam asas hukum di Indonesia. Pertama, asas kebebasan berkontrak. Kedua, asas konstitusionalisme. Ketiga, asas kepercayaan. Keempat, asas kekuatan mengikat. Kelima, asas persamaan hukum. Keenam, asas keseimbangan. Ketujuh, asas kepastian hukum. Kedelapan, asas moral. Kesembilan, asas perlindungan. Kesepuluh, asas kepatutan. Kesebelas, asas kepribadian. 12, asas etikat baik. Materi selanjutnya, macam-macam sistem hukum. Sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur dari peraturan-peraturan hukum yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, berdasarkan atas kesatuan alam pikiran yang hidup dalam masyarakat. Macam-macam sistem hukum. Pertama, sistem hukum Eropa kontinental merupakan sistem hukum yang berkembang di negara-negara daratan Eropa yang sering disebut civil law. Kedua, sistem hukum Anglo-Saxon mulai berkembang di Inggris sekitar abad ke-11 yang disebut dengan Common Law dan Unwritten Law. 3. Sistem hukum adat berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu adat yang pertama kali diperkenalkan oleh Snorkhornya. 4. Sistem hukum Islam bersumberkan pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dan materi terakhir, ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan hukum. Menurut Sabtu Harjo, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan menceritakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Menurut Gestur ada 3 nilai dasar hukum. Pertama, keadilan. Kedua, kepastian. Ketiga, kemanfaatan. Adapun tujuan pokok hukum antara lain, menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan keseimbangan dan ketertiban. Fungsi hukum diantaranya hukum sebagai pengatur tata tertib hubungan masyarakat, hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, baik berupa lahir dan batin, hukum sebagai mesin atau alat penggerak dalam pembangunan, hukum sebagai penentuan alokasi wewenang, hukum sebagai alat penyelesaian segala macam persoalan yang menjadi sengketa, hukum sebagai memelihara kemampuan masyarakat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.